Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nabung dahsyat. Ya, apa kabar sahabat semua? Jumpa lagi dengan saya Bang Takwa pada kesempatan sore kali ini. Hari ini hari Minggu, ya, jamnya jam 4:30. Pada kesempatan sore kali ini saya coba membahas tentang beberapa kendala yang sering disampaikan oleh calon mitra baru atau calon nasabah, ya, ketika kita tawarkan program 3i Network ini. Ada yang mengatakan kendalanya saya sibuk. Kemudian yang kedua ada yang mengatakan kendalanya apa? Saya nggak bisa, Pak. Ya, saya nggak bisa jalankan bisnis seperti ini. Nah, yang ketiga, yang paling sering ya, ini kendalanya, Pak, saya tertarik, tetapi saya nggak punya uang untuk daftar. Nah, daftarnya kan harus 50.000 ditambah uang tabungan pertama ya, 350.000, jadi 400.000. Saya nggak punya uang, Pak, 400.000. Nah, kira-kira kalau ada calon mitra yang Anda prospek dan dia punya kendala seperti ini, kira-kira apa jawaban kita ya, sehingga akhirnya mereka memutuskan bergabung. Ya, baik teman-teman sekalian, pertama tadi ya, ada yang mengatakan saya tidak bisa jalankan bisnis ini, ya, tidak bisa atau tidak mau gitu, ya. Kalau tidak bisa, ya ini berarti teknis, ya. Kalau misalnya tidak bisa main gitar, berarti kan teknis ya. Mau nggak main gitar? Oh mau. Nah, kenapa mau main gitar? Saya mau ngamen lah. Saya mau bikin video YouTube yang nyanyi-nyanyi misalnya gitu ya. Nah, ketika kita ada keinginan mau main gitar dan kita tidak bisa main gitar, maka kita akan belajar, berlatih sampai bisa. Betul? Pak, saya nggak bisa nyupir mobil. Ya, ngapain mau nyupir mobil? Oh, saya mau nge-Grab. Saya mau coba usaha di bidang transportasi. Saya pengen belajar jadi supir, misalnya begitu ya. Nah, kalau tidak bisa, tadi sekali lagi teknis, ya, maka bisa Anda pelajari, bisa Anda berlatih sampai akhirnya bisa, ya. Saya pribadi, teman-teman sekalian, itu juga sama, tidak bisa. Apa sih yang kita bisa ya? Tidak ada yang kita bisa sampai kita akhirnya belajar, ya. Sampai kita akhirnya belajar, berlatih, sungguh-sungguh sampai akhirnya bisa. Apakah saya bisa bikin video YouTube seperti ini, ngomongnya lancar? Ya awalnya nggak bisa teman-teman sekalian ya, tapi ini kan latihan sudah hampir setahun saya bikin video YouTube, ya ngomongnya jadi lancar walaupun mungkin ada kekurangan sana sini ya, nggak masalah, namanya juga kita belajar sampai bisa ya. Nah itu teman-teman, Anda mau nggak? Kalau Anda mau, insya Allah bisa ya. Saya sudah buktikan teman-teman ya, saya dulu waktu masih bujangan itu saya ngajar bahasa Arab dan bahasa Inggris di Darul Aitam Tanah Abang. Nah, tapi gaji sebagai guru pengajar itu kecil sekali, tidak cukup buat makan ya. Akhirnya apa? Saya ngamen. Nah, saya ngamen itu di bus ya, Kampung Melayu Tanah Abang ya. Itu saya naik bus ngamen, itu hasilnya jauh lebih besar daripada saya ngajar. Nah, awal-awal saya ikut teman yang ngajakin saya, ayo Bang kita ngamen. Nah, dia sudah jago main gitarnya tuh, namanya Ahmad, orang Lombok, ya, jago main gitarnya. Nah, saya bagian yang minta-minta duit ya, ke penumpang-penumpang saya minta-minta duit. Nah, tapi pas lagi nggak ngamen kan saya belajar pakai gitarnya si Ahmad ya, saya belajar ya, walaupun lagunya cuma
itu saja gitu ya, tapi akhirnya saya jadi bisa ngamen walaupun dengan modal 2-3 lagu saja ya, Lelaki dan Rembulan sama apa lagu waktu ngamen dulu ya. Nah itu teman-teman ya, jadi saya juga nggak bisa nyupir motor ya, saya juga nggak bisa naik sepeda, tapi belajar jadi bisa. Nggak bisa nyupir mobil ya, masa punya mobil nggak bisa nyupir mobil ya kan. Nah akhirnya belajar, berlatih sampai akhirnya bisa. Apa yang nggak bisa? Kalau kita mau jadi bisa gitu loh. Jadi ini masalah jam terbang teman-teman. Ya, 10.000 kali, 1.000 kali pasti beda dengan orang yang baru coba sekali 2 kali. Ya. Nah jadi teman-teman sekalian, poin yang ingin saya sampaikan ya, apapun kendala orang yang mengatakan saya tidak bisa, dibalik pertanyaannya, kamu mau nggak? Ya saya sih mau, bonusnya sebesar itu 10 juta sebulan, 20 juta sebulan, mau. Ya kalau mau, ayo kita belajar. Gitu. Jadi kita rangsang kemauannya ya, kita picu, kita kita cari ya, kita motivasi sehingga dia jadi berubah jadi mau. Nah, karena kalau ada kemauan, dia akan ada jalannya, akan bisa. Gitu ya. Nah, termasuk gaptek ya. Pak, saya gaptek. Nah, saya udah 46 tahun umur saya udah 46 tahun, saya juga bisa beralasan saya gaptek. Nah, ketika kita sadar kita gaptek, ya, bagus. Pak, saya gaptek, bagus. Berarti Anda sadar bahwa Anda gaptek. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan Anda gaptek? Terus mau nggak belajar? Ya, karena sekarang udah zamannya online. Kalau kita tidak belajar online, maka bisnis kita akan punah. Ya, maka kita akan ketinggalan zaman. Ya, Anda akan terus-terusan melakukan prospek, jualan-jualan secara konvensional ya. Padahal sekarang sudah online. Nah, Anda bisa memanfaatkan teknologi online ini untuk mendapatkan pembeli-pembeli ya, atau kalau di bisnis chart berarti mendapatkan nasabah-nasabah baru dari online. Tapi kalau Anda tidak memanfaatkan teknologi online ini, akhirnya Anda apa? Anda prospek orang satu persatu, datang ke rumahnya, suruh datang ke rumah Anda, datang ke pertemuan. Ya, kalau lagi lockdown seperti ini, bagaimana? Kita nggak bisa ketemu, nggak bisa kumpul-kumpul, ya. Ya, jadi itu ya. Saya gaptek, saya nggak bisa, mau atau tidak. Kalau mau, saya latih, saya ajarin sampai bisa. Ya, banyak orang yang tidak bisa setelah gabung di tim saya bina di dalam kelas mentoring, saya ajarin, saya bikin video tutorialnya. Ya, pas saya nggak bisa ngundang orang ke grup WhatsApp, saya bikin video tutorialnya, saya kasih ke dia. Bu, tonton videonya pelan-pelan ya, nanti kalau nggak bisa di stop, terus nanti di play lagi. Nah, ikuti langkah-langkah yang saya ajarkan di dalam tutorial tersebut. Akhirnya bisa dia masukin orang. Sekarang serajin masukin orang ke dalam grup presentasi di WA. Bang, saya nggak bisa saya nggak bisa bikin link dari artikel terus nanti masuk ke WA. Saya ajarin, saya bikin tutorialnya bagaimana cara bikin link. Terus nanti link tersebut ketika diklik masuk ke dalam WA kita langsung ya. Langsung ada teksnya juga. Seperti itu. Bang, saya nggak bisa bikin artikel-artikel menarik. Gak usah mikir ya. Artikel-artikel menarik sudah saya siapkan. Kata-katanya menarik. Tidak promosi secara langsung, tetapi promosinya secara soft selling ya. Jadi membuat orang jadi termotivasi gitu ya. Nah, sudah saya siapin, Anda tinggal sebarkan. Nah, tugas Anda di Facebook ataupun di Instagram ya, di WA itu tugasnya adalah memperbanyak teman saja. Karena dari teman-teman yang banyak inilah akhirnya terjadi calon-calon prospek baru, calon-calon mitra baru yang nantinya bisa jadi bergabung dengan Anda. Ya. Ya tadi ya, jadi kalau gaptek bisa dilatih sampai bisa. Kenapa? Saya bisa bikinkan video tutorial apa yang Anda tidak bisa. Oke? Nah, saya nggak bisa ngomong selancar Bang Takwa. Ya, oke. Gunakan video-video yang sudah saya buat, video-video presentasi, video penjelasan, ya, yang sudah saya buat dan sudah saya bikin sedemikian menarik. Dan di video tersebut tidak ada nama saya, tidak ada foto saya, tidak ada nomor kontak saya, dan benar-benar saya buat untuk membantu Anda bisa prospek. Ya,
orang-orang tidak semuanya bisa ngomong selancar saya ya. Tidak semua orang bisa atau punya kemampuan berbicara di depan umum. Nah, bagi Anda yang punya kendala seperti itu, gunakan alat bantu yang sudah kami siapkan. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita bisa melalui teks, bisa melalui video, bisa melalui gambar, macam-macam promosinya. Oke, itu dari ya online. Tadi pertanyaan pertama atau kendala pertama apa? Saya tidak bisa. Jawabannya, Anda mau tidak? Ya, kalau Anda mau, Anda pasti bisa. Insya Allah Anda bisa. Oke, saya sudah buktikan. Nggak bisa main gitar, jadi bisa. Nggak bisa bahasa Inggris, jadi bisa. Nggak bisa bahasa Arab, jadi bisa. Nggak bisa ngaji, jadi bisa. Ya, gara-gara apa? Gara-gara belajar dan berlatih sampai bisa. Oke? Nah, udah ya, selesai ya. Sekarang kita ke kendala yang kedua. Kendala kedua apa ya? Kendala kedua, ini apa ya? Saya lupa. Kendala yang kedua, anggaplah tadi ya. Bang, saya tertarik dengan bisnisnya, tapi saya nggak punya uang. Ya, oke. Ini antara PHP atau memang benar-benar nggak punya uang. Ya. Nah, teman-teman sekalian, Anda harus pahami, kita jual produk apapun, ya, misalnya jual jam, ya, misalnya jual jam, atau misalnya jual handphone, misalnya jual mobil, misalnya jual umroh, ya, termasuk jual car, termasuk jual produk car ini ya. Maka yang kita cari adalah calon pembeli yang potensial. Calon pembeli potensial itu adalah orang yang tertarik dengan produk kita dan punya uang untuk membeli produk kita. Ya, syaratnya 2. Tertarik dengan produk kita dan punya uang. Ya, contoh. Jam ini harganya misalnya 1,5 juta. Nah, saya mau jual jam seharga 1,5 juta, berarti yang saya cari adalah orang yang tertarik dengan jam, ya. Kemudian dia punya uang minimal 1,5 juta karena harga jamnya 1,5 juta. Saya jualan mobil, ya, misalnya Toyota atau Honda. Nah, mobil ini harganya misalnya 200 juta, ya. Berarti saya cari pembeli orang yang punya uang. Minimal dia bisa DP dan bisa cicil, ya. Saya cari orang seperti itu. Apalagi kita jualan produk apa? Produk herbal, produk kecantikan, produk apapun. Berarti kita cari 2 ini. Termasuk umroh tadi ya. Ini pengalaman saya juga di umroh. Saya mencari jamaah itu atau calon jamaah itu adalah jamaah yang potensial. Artinya apa? Memang punya uang dan memang mau umroh. Ya. Nah, kalau kita tawar-tawarin orang yang nggak punya uang, kalau tanya mau umroh pasti semua orang mau umroh lah. Ya. Tanya mau haji pasti semua orang mau berangkat haji. Tapi masalahnya punya uang apa enggak gitu kan. Nah, jadi kalau kita menawarkan kepada orang yang tepat, maka produk kita akan terjual, ya. Nah, sama di CAR ini, kita mencari calon prospek yang punya 2 ini. Tertarik dengan bisnis CAR, tertarik dengan peluang bisnis CAR, ya. Yang kedua, punya uang minimal 400.000. Ya, minimal dia kerja. Ya, kerja jadi satpam, kerja jadi guru honorer, kerja ya, dagang bakso, dagang es cendol. Ada mitra saya yang dagang es cendol ya. Terus kerja apapun kerja ya, yang penting ada penghasilan sehingga dia bisa menyisihkan 400.000 untuk pertama. Kenapa? Karena bulan depan kalau dia sungguh-sungguh kerja, dia sungguh-sungguh kerjakan bisnis ini, dia akan mendapatkan penghasilan 1,5 juta sampai 2 juta dan dia bisa gratis untuk tabungan berikutnya. Sudah pernah saya bahas ya di video-video sebelumnya. Nah itu teman-teman. Jadi kalau kita prospek orang yang tidak tertarik bisnis, walaupun dia punya uang, dia tidak akan bergabung. Atau yang kedua, orangnya tertarik bisnis tapi nggak punya uang, nggak akan bergabung. Ya. Nah, ketika ada orang yang mengatakan, Bang, saya tertarik bisnis CAR, tapi saya tidak punya uang. Tidak punya uang berapa? 400.000. Nggak punya uang. Benar nggak punya uang? Benar nggak punya uang. Ya. Nah, teman-teman sekalian, ketahuilah sebenarnya dia bukan tidak punya uang. Mungkin dia punya uang, tapi dia belum melihat bahwa bisnis ini benar-benar bisa memberikan dia keuntungan. Ya, itu pertama. Kedua, kita harus merubah mindsetnya. Bahwa uang yang dia keluarkan 400.000 itu adalah investasi untuk mendatangkan uang-uang baru yang lebih besar. Ya, sekali lagi saya ulangin ya. Uang yang Anda keluarkan sebesar 400.000 adalah investasi pertama Anda untuk mendatangkan uang-uang berikutnya yang lebih besar. Nah, gitu.
Ya, ketika dia dibikin jawaban seperti itu, dikasih paradigma seperti itu, maka dia akan berpikir, oh 400.000 sebagai modal awal, sebagai investasi awal saya, supaya saya bisa mendapatkan uang-uang yang lebih besar berikutnya. Iya, buktinya apa? Buktinya ya saya sendiri juga. Jadi ngomongin diri sendiri terus ya. Buktinya saya sendiri, ketika saya bergabung sama 400.000, saya juga keluar uang 400.000, saya nggak dibayarin ya. Saya bayar sendiri 400.000. 50.000 pendaftaran, 350.000-nya adalah tabungan pertama saya. Nah, kemudian saya kerja keras. Ya, dalam sebulan ngajak 10 orang, dapat bonus 2,5 juta. Ketika dapat bonus 2,5 juta, berarti kan sudah lebih besar daripada investasi saya yang pertama. 400.000, betul nggak? Ya, kemudian nabung bulan berikutnya sudah gratis. Nah, ini juga ada ya, semalam pas lagi presentasi di grup WA, ada yang bilang, saya tertarik sih bang, cuman saya ragu-ragu, bisa nggak setiap bulan saya bayar? Nah, gitu ya. Saya ragu-ragu, bisa nggak saya bisa tiap bulan bayar 350.000 tidak bolong-bolong selama 5 tahun? Ya, sama, kita juga ragu-ragu ya. Saya juga sama, ketika saya bergabung juga saya ada keraguan, bisa nggak saya nabung 350.000 per bulan? Ya, kalau sekarang bisa banget. Kenapa? Kalau nggak nabung, saya rugi, kehilangan uang 12 juta. Ya, kalau saya tidak nabung 350.000, saya kehilangan uang 10 juta, 12 juta. Rugi banget ya. Saya pernah mengalami, pernah saya buat videonya juga, yaitu di bulan Maret 2019. Saya lupa nabung, dan istri saya juga lupa nabung. Padahal waktu itu saya closing 10. Ya, jadi lupa nabung, benar-benar lupa nabung, dan tidak keluar bonusnya. Tapi dibantu oleh Pak Kuancen, sehingga akhirnya keluar bonus double elite-nya. Tapi bonus secara hitung-hitungan bisnis tidak keluar. Ya, jadi rugi banget ya. Nah, baik teman-teman, itu ya. Jadi hari ini kita bahas kendala. Tadi yang pertama kendalanya mengatakan tidak bisa, maka solusinya adalah mau nggak? Kalau mau, ayo kita ajarin, kita siapkan materi-materinya. Sudah saya siapkan ya, tinggal Anda pelajari, Anda praktekkan, insya Allah bisa. Kemudian yang kedua, tadi kendalanya nggak punya uang, ya sampaikan kepada si calon nasabah tadi, kalau Anda tidak punya uang, sekarang bayangkan Anda investasi sebesar 400.000 untuk mendapatkan uang-uang yang lebih besar berikutnya. Gimana? Tertarik atau tidak? Ya kalau tidak tertarik ya nggak usah. Kalau nggak berani investasi ya nggak usah. Ya. Nah tadi yang ketiga lagi apa pertanyaannya tadi? Saya takut tidak bisa bayar bulanan. Ya. Maka kita pastikan dia untuk jalankan bisnisnya sehingga dia bisa dapat income yang lebih besar daripada beban tabungan bulanannya. Ya. Itu saja video kali ini.